Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum Bos, jadi begini mengenai diseminasi, bagaimana ini kita rencanakan. Ya, saya rencananya mau ngajak teman-teman rekan senior di kelas 6, di kelas saya. bagus idenya. Jadi kapan pelaksanaannya dilakukan? Besok hari Rabu Bos. Hari Rabu. Ya, Berapa orang yang akan mengikuti diseminasi? ya kita teman-teman 5 jadinya sama staf, sama operator 6 jadinya sama Erpa, Bu Nur. Sebenarnya saya rencana mau ngundang guru TK juga, tapi kan dia nggak bisa, Bu TK itu. Ada 3 orang, ada 4 orang, tapi dia nggak bisa. Untuk persiapannya, Jadi persiapannya kita saya minjam wireless di Pak Kadus, terus itu cuman LCD itu aja. Itu aja sama materinya saya pakai yang materi elaborasi pemahaman modul 1.4 itu yang dikasih sama Pak instruktur. Itu saya mau sampaikan, terus mau praktekkan, insya Allah bisa dipraktekkan sama teman-teman juga di kelas masing-masing. Itu aja sih. proses pelaksananya gimana nanti? Proses pertanyaannya pertama penyampaian materi, terus kita diskusi tanya jawab begitu. Diskusi. Ya, terus diskusi, terus kayak apa namanya, buat drama kecil lah, kasus segitiga, contoh segitiga restitusi seperti itu. Ya. Itu. Ya sudah, kalau sudah dipersiapkan dengan sematang-matangnya, kita tunggu hari pas pelaksanaannya seperti apa. Siap. Silakan lakukan sebaiknya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberi kelancaran pada saat proses pembelajaran atau proses pengibasan nanti. Siap, Bos. Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik Bapak Ibu, rekan senior yang ada di SD 13, terus yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat juga Bapak rekan Bapak Guru Rashid, rekan senior, Pak Guru Gede, Pak Guru Kedun, dan Bu Baik Nurtini dan Mami Ibrahim. Izinkan saya di sini memaparkan sebuah kalau bahasa CGP-nya materi dan sedikit diseminasi pengibasan. Nanti ada beberapa materi yang akan saya mau sampaikan atau mau sharing. Tepatnya di sini kita adalah mau sharing Bapak Ibu. Bukan bermaksud ampuring, bukan bermaksud untuk menggurui para rekan senior, tapi kita berbagi budaya positif untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada acara agenda kita yang pertama itu pembukaan yang sudah tadi kita buka, terus ice breaking, terus
kompetensi lulusan capaian umum dan capaian khusus materi, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mulai dari kompetensi umum lulusan modul 1.4. Berhubung saya ikut calon guru penggerak dan materinya mengenai budaya positif, jadi saya mau men-sharing, menularkan ke Bapak Ibu. Yang pertama ini capaiannya, kompetensi lulusannya. Modul ini adalah kontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umumnya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sedangkan adapun capaian khususnya yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi nanti mungkin di pembagian 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi guru dan segitiga restitusi ini nanti kita akan tanya jawab Bapak Ibu dan berbagi pengalaman masing-masing kita. Terus yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Sedangkan capaian khusus yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, sedangkan yang keempat ini bersikap refleksi dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Untuk memasuki materi, di sini ada pertanyaan pemantik yang sama-sama kita amati atau resapi bersama. Ada yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak setuju dengan pernyataan yang di sini? Atau nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tak Pak Aceh? Pak Dun? Tidak setuju. Ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Setuju atau bagaimana? Setuju ya. Ya, yang kedua setuju. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Ya, baik. Nanti kita akan sama-sama tahu bagaimana dari setuju tidak setuju ini selanjutnya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijaksanaan universal. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yaitu dan yang selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya aja eksplorasi konsep. Selanjutnya Bos. Nah, di sini ada kita masuk selanjutnya itu perubahan paradigma.
Di sini kita diajak mencoba bermain kepalan tangan. Pernah saya coba kemarin sama teman-teman. Terus bayangkan di kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Misalkan berdua antara Pak Haji dengan Pak Tut, bagaimana? Misalkan Pak Tut atau Pak Haji yang menggenggam tangannya. Bagaimana sikap Pak Tut ketika dibujuk atau dirayu sama Pak Haji untuk membuka tangannya? Bagaimana sikapnya Pak? Kita contohkan langsung nih. Tapi bayangkan sesuatu di genggaman ini berharga. Sekiranya kalau kudu bertahan hidup kan begitu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Dikasih membuka apa tak? Misalkan Pak Haji meminta untuk membuka atau melayunya, membujuk Pak Tut. Dikasih. Oh, menurut Pak Haji? Enggak. Ya, kasih. Oh, ya. Selanjutnya Bos. Terus perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ya, nanti akan ketemu jawabannya itu. Terus ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pertanyaan pemantik yang tadi berkaitan dengan yang ini Pak. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang tadi itu, yang kepala tangan antara Pak Haji dan Pak Tut itu, ketika Pak Tut ingin membuka tangannya, artinya di sana dia sangat memiliki hak prerogatif atau hak mutlak dalam dirinya untuk membuka atau menutup. Sedangkan Pak Haji kan menutup, nggak mau membuka. Nah itu adalah contoh dari kedaulatan kita. Apakah kita berhak membuka atau menutup? Tergantung kita Pak. Di sana filosofinya. Di sana nanti kita ketemukan. Terus di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kegiatan tadi misalkan ke Pak Tut dirayu sama Pak Haji, itu dah contohnya. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrolnya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini dia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain hanya bisa merayu, membujuk, tapi kitalah yang memiliki hak mutlak untuk mengontrol diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadinya yang peristiwa di Pak Tut sama Pak Haji, Pak Haji merasa bisa kan? Tapi sebenarnya tidak, Pak Tut sendiri yang mengontrol dirinya. Apakah sedang misalkan yang sesuatu yang berharga itu adalah ilmu. Menurut Pak Tut ini, menurut pikirannya dia harus mau share. Berarti dia memang memiliki kontrol dirinya tuh, di dalam dirinya. Seperti itu Pak. Terus yang selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan di sini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah Pak. Kita berpikirnya harus menang dan menang. Selanjutnya Bos. Terus selanjutnya Bos. Nah, apakah makna disiplin? Nah, kita masuk ke makna disiplin. Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Terus dua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Menurut Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal ini sangat kait kaitannya dengan posisi kontrol kita.
selaku guru. Nilai-nilai kebajikan universal ini bentuknya adalah tersirat yang kita sepakati bersama secara bersama-sama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya menyeluruh, tidak terikat ruang dan waktu, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori Kontor 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang akan motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita sudah memulai membuka PMM Bapak Ibu, di sana sangat familiar sekali atau tidak asing sekali P-Project, P3, P4, P5 itu profil pelajar Pancasila itu. Terus yang terdiri dari beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdarah perintis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini adalah nilai-nilai dari yang tadi itu. Terus kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Terus yang ketiga, itu motivasi eksternal juga. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Nah, di sini yang akan kita pelajari selanjutnya Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal ini, istri-istri ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari kontrol itu adalah seperti ini, kita harus pandai dan cakap memerintah diri kita sendiri. Selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi kan Bapak Ibu yang poin yang ketiga itu penghargaan menjadi motivasi. Di sini jawabannya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman Bapak Ibu, yang akan kita sedikit demi sedikit kita ubah di sini dari diri kita semuanya. Yang berefek yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan mengurangi ketetapan. Di sini impasnya penghargaan. Yang tadi jawaban nomor 3. Lanjutnya Mas. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan maksudnya penghargaan menurunkan kualitas. Artinya ketika dia berharap dapat penghargaan, misalkan anak-anak begitu, ketika suatu saat tidak ada sejenisnya, akan menurunkan kualitasnya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Artinya yang lain bisa dia terus, itu imbasnya Bapak Ibu. Yang kedua, maksudnya kedua, terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya dia tidak akan muncul dalam dirinya kalau dia mengharapkan imbalan atau penghargaan itu. Itu yang maksudnya yang nomor 3, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi ketika kita mau memberikan pengakuan pada anak, ya ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Terus yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Terus ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi prosesnya misalkan kita mau, mungkin Bapak Ibu sering menerapkannya di kelas masing-masing. Tidak perlu dijelaskan dengan lebar kalau yang dibaca. Nah, dari sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya
bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan kalimat pembukanya, terus nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah rangkaian contoh dari apresiasi kebajikan. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus yang selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, tindakan. Nah, ini perbedaan hukuman dan restitusi dan konsekuensi tindakan guru. Coba nomor 1 sekarang Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu guru satu ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalkan ini diilustrasikan anak ini terlambat. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Pak Aceh, benar? Hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Bisa dibuka Mas? Slide-nya. Nah, ini dia ini Pak. Hukuman. Nah, yang konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, mengenakan sepatu hitam, hukuman. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Tapi sebenarnya ya, lanjut Mas. Nanti kita bahas. Nah, di sini ada perbedaan di tabel, ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Artinya tadi mengganti buku atau mengganti pulpen yang dirusak, begitu sepertinya konsekuensi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Terus paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus yang selanjutnya konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu restitusi. Sekarang pengenalannya. Dan Bapak Ibu guru bisa baca atau saya bacakan di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses, dan jenis-jenisnya adalah hukuman, sedangkan kalau identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi bagian yang inilah yang menjadi idaman semua kita Bapak Ibu di restitusi ini. Menurut pembelajaran yang pernah saya tempuh di calon guru penggerak modul 1.4, Bapak Guru bisa baca sendiri ya. Restitusi misalkan contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman. Terus konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi kita akan memberikan mereka pilihan. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kalau restitusi. Next.
Nah, ada di sini 9 ciri-ciri restitusi. Nomor pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu ada 3 skemanya Bapak Ibu. Segitiga restitusi, nanti kita akan bahas setelah ini. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini dia. Terus nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, pembelajaran ketiga itu keyakinan kelas. Terus, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa sharing di sini. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kebetulan di sini contohnya ada kesepakatan kelas juga saya buat di sini. Di sini ada terdapat 3 poin. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira, Bapak Ibu? Kalau menggunakan helm, dengan keselamatan itu adalah contoh dari peraturan atau keyakinan, Bapak? Keyakinan, ya. Terus nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kesehatan, ya, itu kesehatan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalkan ketika kita KKD gitu. Ini bentuk adalah bentuk tanggung jawab kita. Bukan terus. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas. Budaya positifnya cakupannya lebih universal, terus lingkungan positif, terus keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Peraturan kelas, Pak, yang hitam. Nah, di sini ada contoh. Coba yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan apa yang kiri? TK, Dharma, Wanita, Persatuan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kepada. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, termasuk keyakinan atau sepakatan, Bapak Ibu? Kira-kira? Keyakinan. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Terus kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Terus J, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi yang kanan Bapak Ibu, kami guru dan murid yang saling menyayangi adalah bentuk dari keyakinan kelas. Sedangkan yang kiri itu adalah peraturan atau kesepakatan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu implementasi dari kalimat positif yang sudah kita terapkan atau kita mau taruh bersama atau sepakati bersama anak-anak didik kita. Nah, di sini tabel Y dan tabel T. Saya rasa lanjut itu, Bos. Lanjut ini. Yang kegiatan penanaman kegiatan kelas. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau tidak? Bentuk keyakinannya. Tidak bisa keluar, Bos. Tidak bisa otomatis. Nah, di sini ya, Pak. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Ini bentuk kalimatnya, tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
Nah, menghormati orang lain kalau keyakinan kelas. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, tanggung jawab sebenarnya juga di situ. Terus yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kalau keyakinan kelas, penduduk dalam keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan agar kita tidak terpapar dari penyakit yang merupakan keselamatan, kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut bos. Nah, di sini ada 5 bentuk kebutuhan dasar manusia yang bisa langsung Bapak Ibu guru amati. Di sana manusia itu adalah memiliki pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Hakikatnya itu memiliki 5. Yang pertama, bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini kalau sudah 5 ini terpenuhi, insya Allah kita akan merdeka, sejahtera. Nah, terus di sini kita akan membahas posisi kontrol. Jadi bos, 5 posisi kontrol berdasarkan yang pernah saya pelajari dan ingin kita dolarkan Bapak Ibu. Di sini ada bentuknya adalah penghukum, terus kedua pembuat orang bersalah, terus posisi teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada beberapa contohnya kayak tadi, penghukuman. Penghukum itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum. Sedangkan membuat orang bersalah yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa padamu, itu adalah membuat orang rasa bersalah. Sedangkan teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan, tolong bantu saya, itu teman tuh. Posisi kontrol teman. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ideal di sini adalah posisi kontrol manajer yang selalu kita dapatkan di sini. Posisi manajer, pemantau atau manajer. Tapi sudah saya sharing bersama teman-teman saya di CGP. Kebanyakan dari kami memang masih dalam teman ini Pak. Teman kadang-kadang penghukum, kadang-kadang pembuat rasa bersalah. Dan insya Allah kita akan belajar dari sini untuk selalu berubah menjadi yang ideal, yaitu manajer. Nah, di sini contohnya, nanti bisa kita sharing sama-sama materinya, nanti kita bagikan ke grup, itu dibaca-baca ulang. Next, bos. Nah, tugas di sini ada pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu. Nah, di sini itu demi ibu itu adalah teman. Tentunya adalah teman. Ayo lakukan demi ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kaitannya dengan pertanyaan pematik nomor 3 tadi. Motivasi ekstrinsik eksternal. Terus baik. Nah, di sini dia. Ini contoh-contoh pertanyaan yang tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu implementasi dari penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Itu adalah posisi kontrol teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau Pak. Pak Jenderal pemantau. Terus yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Artinya kita berkompromi dengan anak-anak. Terus kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Jadi seperti kata tadi, manajer itu adalah
hal ideal atau posisi kontrol ideal yang kita akan sama-sama terapkan insya Allah di kelas kita masing-masing. Semoga saja kita bisa Bapak Ibu. Terus, nah di sini ada segitiga restitusi. Kita masuk segitiga restitusi. Jadi cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu, contoh bentuk kata-katanya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, misalkan kita mulai kepada anak-anak kita, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, terus kalau validasi kebutuhan, contoh kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Bentuk contoh kata-katanya itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada menstabilkan tindakan, ada untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini salah satu contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyatakan dirimu sendiri terus-menerus, menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh menstabilkan tindakan, pilihan-pilihan atau diksi katanya. Stabil validasi, berikutnya itu validasi tindakan. Di mana validasi tindakan ini adalah membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar itu atau basic need itu. Apakah itu power, freedom, love and belonging, dan fun atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus yang terakhir itu apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi validasi tindakan ini salah satu itu contoh-contoh dari yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Yang antara lain ada contoh kata-katanya itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu ingin orang lain memperlakukan kamu? Itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita hubungkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang tadi Bapak Ibu, yang secara tersirat tidak, tapi kita yakini bersama-sama yang menembus ruang dan waktu keyakinan kita semua. Selanjutnya intervensi 30 detik. Nah, dalam kegiatannya atau prakteknya kita bisa mengintervensi anak-anak selama 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi bentuk intervensi 30 detik ini adalah implementasi atau praktik pemantau dan manajernya Bapak Ibu. Di sini kata-katanya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu contoh
pertanyaannya terus, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu contoh dari pemantau dan manajer. Sampai ke apa yang kamu ingin, peraturannya apa yang kamu inginkan. Artinya kita berusaha berkompromi lah, seperti kata saya tadi itu dengan anak-anak. Cuma pengimplementasiannya sudah saya sharing juga sama teman-teman dari SMP dan SMK. Saya atau kami di SD itu mempraktikkan di SD sangatlah sulit Bapak Ibu. Saya bilang, saya terus terang langsung ke Pak PP dan Pak Pasirnya. Kenapa? Kebetulan pas saya praktik segitiga restitusi sortingnya, habis itu yang saya restitusi itu berkelahi lagi, saya cerita ketawa semuanya. Kenapa? Karena usia anak-anak SD itu berbeda dengan SMP dan SMA. Jadi kesulitan kita di SD sangat kompleks, sangat bervariasi juga dan menantang untuk kita selesaikan untuk kita terapkan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah Pak Pasir juga mengiyakan juga karena kebetulan beliau mengajar di SD. Memang begitu Pak Sur, dia bilang kalau kita di Pak PP saya pas lokal kemarin, bukan Pak Pasir. Memang begitu, saya ngajar di SD katanya Pak. Ada yang menjawab saya Pak Adi Awaludin, Pak bilang begitu. Cuma terus yang menjadi penguasa saya adalah guru. Kebetulan kelompok lokal saya itu ada yang SMP dan SMK. Memang benar Bapak, kalau kami di SMP karena mereka sudah masa pubertas dan sudah agak dewasa, bisa diajak kompromi, apalagi yang di SMK kan, jadi bisa lah, sangat mudah kita terapkan. Cuman itu yang namanya jiwa muda, dia bilang. Kita sering-sering kemarin pas lokal. Terus selanjutnya refleksi. Nah, di sini kita setelah melakukan pembelajaran, kita diajak berefleksi. Pak Aceh, Pak Don, Pak D. Refleksi ini yang pertama itu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran AMOM, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini atau mengikuti diseminasi ini. Terus yang keempat, saya akan menjadi AMOM yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Jadi semoga saja dengan mungkin sharing yang saya lakukan ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Saya selalu berharap kita saling mendukung di sini dan saling bahu-membahu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terlebih khusus lagi di kelas kita masing-masing. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rekan senior dan Pak Kepala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan hidangannya sambil dihidangkan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kegiatan diskusi. Mungkin ada yang dari masukan dari Bapak Ibu senior atau Pak Kepala. Silakan kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Baik, sungguh sangat luar biasa sekali diseminasi yang dilakukan oleh Pak Surabdi CGP Angkatan 10 ini terkait tentang Angkatan 9 ya, tentang budaya positif. Tadi kita juga sudah sama-sama menyaksikan pemaparan materi yang perlu kita lakukan, yaitu setelah kita mendapatkan materi yang sudah disampaikan, kita kembali refleksi pada diri kita sendiri. Contoh, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu wali kelas di kelas masing-masing sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas? Karena apa? Kalau kita membuat peraturan harus A, I, U, E, O, dan kita bentuk sebuah keyakinan kelas, maka rasanya akan berbeda. Karena keyakinan kelas ini yang menciptakan adalah siswa. Misalkan kita sudah melihat kesepakatan kelas 6 menjaga dan memelihara
Nomor 1, menjaga dan memelihara kebersihan kelas. Apa konsekuensinya? Tadi kan sudah dijelaskan. Apa konsekuensinya? Kalau tidak membersihkan ruangan, konsekuensinya apa? Tadi sudah dijelaskan, kita harus mengerti yang namanya kita sebagai 5 posisi kontrol. Pertama, kita sebagai penghukum, apalagi Pak Cid? Sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan manajer dan pemantau. Sekarang saya tanyakan ke Bapak Ibu Guru, selebihnya selama ini kira-kira dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu Guru di posisi yang mana? Kebanyakan. Ya seperti kata saya tadi, kalau saya kemarin sama teman-teman memang menghukum, masih menghukum. Saya bilang teman-teman, sekarang kita bisa sharing Bapak Ibu. Kita kan di sini bentuknya sharing. Serah. Ya. Kalau Pak Cid sendiri itu bagaimana Pak? Jadi kita harus tahu dulu Pak, 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Biasanya kalau ibu-ibu guru, masa sih gitu aja nggak bisa? Kita termasuk apa? 5 posisi kontrol yang apa tadi? Membuat merasa bersalah. Terus ada yang datang telat, langsung misalkan Pak Tut datang masuk ke dalam kelas, kamu ini telat aja gini. Posisi Pak Tut sebagai hukum. Terus ada lagi, kalau misalkan saya ada di ketika masuk di setiap ruangan kayak kemarin, masuk di setiap ruangan kelas memantau Bapak Ibu guru. Saya tanya materinya apa Bu, apa yang disampaikan, apa yang telah dilakukan. Posisi saya sebagai apa? Pemantau. Nah, yang diharapkan dari 5 posisi kontrol itu adalah Bapak Ibu menjadi posisi manajer. Seperti itu Pak Di? Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu posisi kontrol seperti apa. Kemudian ada nggak Pak Di contohnya Pak Surabdi melakukan kegiatan segitiga restitusi? Ya, yang kemarin di video yang di grup Bapak Ibu itu kurang lebihnya seperti itu, karena ya kita melakukannya dengan anak-anak seperti kata sharing kemarin sama teman-teman juga, yang memang kelemahannya di situ. Kita di sama anak kecil kan, yang notabene-nya adalah belum mengerti dan tahu dengan salah kena. Kalau bahasa sasanya itu salah kena, yang penting dia sudah terus saja begitu kalau bahasa sasanya itu. Jadi di situ dia. Jadi kalau contoh aksi nyata di penerapan segitiga restitusi itu kurang lebihnya di kayak video aksi nyata yang bisa share di grup seperti itu Pak. Belum dibuka, ya nanti dibuka bisa Pak. Untuk mau lebih memperjelas kondisi bagaimana segitiga restitusi dilakukan, saya akan sama Pak Ketut memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti tadi. Saya murid, sama-sama murid ya. Di depan dulu Pak Ketut. Sini Pak Ketut. Sini Pak Ketut. Ada memang paling tapi belum di download. Contohnya. Enggak, kita biar penanganannya tadi seperti apa. Enggak, tapi ya langsung uyang dia kayak SD 5 kemarin di Oji. Jadi Pak bentar. Di Pak Oji. Bentar aja. Ayo Pak. Nanti Pak Surabdi yang memandu bagaimana pelaksanaan ini contohnya seperti apa. Sini depan Pak Tut, bentar 2 menit aja cukup. Bisa. Ya. Misalkan ada kasus. Contoh kasusnya seperti ini, Pak Edi. Ya. Saya dan Ketut habis bertengkar, adu jotos. Nah sekarang Pak Surabdi menyelesaikan, bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Silakan. Ya baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Apa kalian tahu kenapa dipanggil ke sini? Untuk tonjok muka saya Pak Guru. Terus gimana? Kenapa? Nah,
Jadi di sini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa bersama kalian dengan anak. Mungkin perlakuan kalian ada alasan tertentu. Itu apa alasannya? Oh jangan ini kenapa saling pukul, balas pukul lagi? Kemarin saya diambil Pak Guru. Oh gitu ya Mas ya. Saya nggak kasih dia main. Saya konsentrasinya ke video itu. Udah berapa sih? Jadi boleh saja kita melakukan seperti itu, nah. Cuman di sini kita selaku manusia memiliki etika, memiliki sopan santun. Yang pertama, saya tidak konsen bos sama videonya. Validasinya Pak, Validasinya seperti contoh yang tadi Bapak Ibu, bisa kita tanyakan dia dulu apa alasannya. Terus kita kuatkan dengan mengatakan Pak Guru juga dulu masih kecil sering atau pernah melakukan, bukan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Sekarang kita akan fokus menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Apa kira-kira keyakinan kelas yang kita percayai selama ini? Bisa kita tanyakan langsung seperti itu. Tidak boleh bertengkar, misalkan dia bilang jawab ke kita, baik, terus menyayangi sesama atau menghormati sesama, itu berdasarkan keyakinan atau kebajikan universal yang sudah kita terapkan di kelas, atau kita yang namanya kita anak SD bisa kita tulis ya Bapak Ibu keyakinan kelasnya itu. Jadi dari sana kita pancing mereka lagi. Sekarang apa yang kira-kira kamu akan lakukan? Misalkan actingnya apa kira-kira yang akan kalian lakukan untuk besok? Nah, pasti kita akan melakukan saling menyayangi, pasti dia jawab begitu. Akhirnya kita damaikan dan terus saling kembali bisa bermain, kembali lagi main kelereng atau petak umpet langsung keluar gitu. Nanti pulang sekolah pagi. Nah namanya juga manusia itu kalau di kita minal khoto'i wan nisyan, tempat salah dan lupa Bapak. Ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau spesifikasinya ada di video itu, saya ada praktekkan sama Dad dan Adit dan Saudi. Sederhananya seperti itu lah. Terus untuk penyusunan keyakinan kelas, jadi kemarin saya lupa, ada yang bawa spidol Pak? Nah, keyakinan kelas ini ada tahapan. Di sana saya sudah sepakati ada 3 tahapan penyusunan keyakinan kelas. Saya pelajar. Keyakinan kelas. Pertama, bentuk katanya berupa perintah. Yang kalau tahapan yang pertama perintah, terus yang kedua ubah kalimat perintah ini menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah diubah menjadi kalimat positif, barulah dia berbentuk keyakinan kelas. Misalkan contohnya di sini kita dilarang buang sampah. Buang sampah. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah sembarangan misalkan. Dan yang bentuk keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Kurang lebih seperti ini. Apalagi misalkan contohnya dilarang datang terlambat.
datang ke sekolah Dan kerapian itu tadi. memakai baju bebas. Kan anak kita di sini. Kalimat positifnya adalah memakai baju seragam yang rapi. Memakai baju seragam contohnya. Terus kalau keyakinannya adalah kalau bentuknya sama positif ini dengan di sini, tinggal kita pindah dia. Karena itu udah bentuk positifnya dan keyakinan. Misalnya kerapian, memakai baju seragam, begitu. Itu contoh sederhananya penyusunan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi dari kalimatnya bentuknya mainstream atau biasa saja yang sering kita dengar, terus menjadi yang lebih positif. Dari lebih positif itu lagi kita cari dia menjadi bentuk yang lebih mengandung kebajikan universal. Ya, mungkin itu saja Bapak Kepala. Mungkin ada lagi tambahannya? Oh iya, ada silakan. Tanya. Supaya positif. Biar rekod. Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Yang saya tanyakan di sini bagaimana pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah. Cuman itu saja. Terima kasih. Jadi pertanyaannya luar biasa sekali dari rekan senior. Jadi kemarin pas saya jadi curhat lagi bentuk jawabannya ini Pak. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita masing-masing? Kalau kita berbicara kita di sini, penerapan di kelas kita kalau lebih khususnya. Jadi saya kemarin curhat sama Pak Pasil, itu Pak PP. Jadi penerapan saya itu adalah hal sangat sederhana Bapak Ibu. Ketika saya mempunyai prakarsa perubahan yang bentuknya dalam bentuk visi, kemarin mewujudkan peserta didik yang religius, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kegiatannya sangat sederhana. Kayak kemarin pas pendampingan doa itu Pak Dod, Pak Ajit, pas kita diskusi di sana. Jadi penerapannya itu adalah yang sangat-sangat sederhana dulu Bapak. Tidak perlu kita ujung langit dulu kita berbicarakan atau luar angkasa. Cukup yang kecil-kecil atau sederhana dulu. Terlebih-lebih dari diri kita dulu, terus lingkungan anak-anak dan cakupannya warga sekolah di waktu sekolah itu. Contohnya misalkan menjaga kebersihan, misalkan kita merokok, contohnya saja kita sering-sering ahli hisap ini kita ini membuang puntung di tempatnya begitu Bapak Ibu. Nanti bisa kita tularkan ke anak-anak dan ke warga sekolah lainnya seperti itu. Mungkin itu jawabannya Pak Dok. Tapi kalau yang mengenai visi atau prakarsa perubahan saya kemarin itu memang memiliki tantangan Bapak. Kenapa? Pas saya melakukan itu, kebetulan anak-anak ini kayak apa ya, positif negatif jadinya. Tingkahnya, numpaknya lagi meningkat lagi kemarin itu kan. Jadi ya wajar saja, namanya kita usaha gitu kan. Tapi ya kita selalu berusaha sedikit demi sedikit menambah atau merubahnya atau mendisiplinkan Bapak Ibu. Mungkin itu saja Pak. Mungkin selanjutnya dari Pak Ajit, Pak D. Ya, berhubung sudah panas ini atau udah gerah gitu Bapak Ibu. Mungkin saya cukupkan sampai sini saja ya. Selanjutnya nanti bisa kita diskusi di WA grup SD 13 squad gitu. Oke, ya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak
untuk Bapak Kepala dan Bapak rekan-rekan senior. Mungkin hanya ini kapasitas saya Bapak Ibu ya. Majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa kalian tahu kenapa kalian dipanggil di sini? Kenapa kira-kira? Karena saya berbakat main bola. Kenapa? Karena dia yang menolong saya dan dia tidak. Karena saya berbakat main bola sama dia. Ya baik, Pak Guru juga pernah kecil dan muda seperti kalian. Sekarang kita akan selesaikan masalah ini bersama-sama. Ya. Apakah kalian ingat apa nilai atau keyakinan kelas kita yang kita susun di awal semester? Ingat. Ya, yang di sana kan sudah saling menjaga terus, saling menyayangi, saling menghormati pada orang yang lebih tua pada kita, menyayangi orang yang lebih kecil dari kalian. Tahu apa yang akan kita lakukan? Ya, dia tahu guru. Apa? Kami akan main bola bersama-sama dan kita tidak berdekat lagi. Ya. Semoga kalian bisa bersama-sama untuk besok dan selanjutnya. Ya, Berarti bertengkar lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Apa kamu tahu kenapa Pak Guru panggil di sini? Tahu? Kenapa? Kenapa bisa telat datang sekolah hari ini? Karena kakak saya mengajak saya bermain sampai larut malam. Dari malam. Boleh saja bermain sampai larut malam, nah, tapi jangan lupa waktunya tidur ya tidur. Dia telat. Baik, Pak Guru juga dulu pernah melakukan hal yang sama sampai saat Pak Guru masih kecil dan masih bersekolah. Itu adalah hal yang manusiawi. Terus bagaimana sekarang kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Pak Guru bisa merasakan bagaimana senangnya kamu bermain bersama kakakmu biasa larut malam. Tapi yang kamu lakukan itu tidak baik, nak. Tidak baik untuk kesehatan. Ya, Pak Guru. Sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Maka Pak Guru, saya akan datang ke sekolah, masuk kelas tepat waktu. Baik. Ingat ini ya. Ya sudah, sekarang boleh masuk ke kelas. Kembali ke kelasnya. Bulatkan Perkenalkan, saya Audia Prasofia, Kepala Sekolah dari SDN 13 Burmas. Setelah saya mengamati apa yang sudah dilakukan Bapak Suradi tentang penerapan dari filosofi KHD, bahwa pembelajaran yang semula beliau lakukan berpusat pada guru, sekarang sudah mulai berpusat kepada siswa, serta hasilnya juga sudah memiliki hal yang baik sekali, memberikan hal yang positif kepada rekan-rekan juga, memberikan inspirasi juga kepada teman-teman untuk bisa belajar lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gerak berbagi untuk negeri.